Nabi Muhammad SAW adalah pembawa berita, bahagia, ancaman, dan berita. Merupakan manusia teladan di sepanjang masa. Ia adalah manusia dan kepadanya manusia memohonkan syafaat. Sejak kecil ia telah memperlihatkan ketulusan, kejujuran. Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib wafat saat Nabi Muhammad SAW masih berusia 2 bulan di dalam kandungan ibunya Siti Aminah. Saat bayi, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimah Sa'diyah dari Bani Syad, kabilah Hawazin. Di perkampungan Bani Syad, inilah Nabi diasuh dan dibesarkan sampai usia 5 tahun. Saat Nabi Muhammad SAW memasuki usia 6 tahun, ibunya wafat. Ia pun diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Sayang hanya 2 tahun, Nabi diasuh kakeknya. Abdul Muthalib meninggal saat Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya Abu Thalib sampai menginjak remaja. Sejak diasuh oleh pamannya, Nabi Muhammad SAW berkembang sebagai seorang anak yang mulai menginjak masa remaja, mulai mencari pekerjaan sebagai buruh di usianya yang baru 10 tahun agar dapat menghidupi dirinya sendiri. Mulailah ia menjadi pengembala ternak milik orang lain dari daerah gurun Mekah yang sangat panas. Sang paman melihat kecerdasan dan kematangan keponakannya, maka pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW diperkenalkan kepada ilmu perniagaan. Nabi Muhammad SAW yang masih remaja pun turut serta dalam pengelolaan ekonomi pamannya. Ia sudah ikut membawa barang dagangannya yang diambil dari majikannya Siti Khadijah. Hampir 3 tahun, Nabi Muhammad SAW mengikuti pamannya untuk menjajakan barang dagangannya. Ketika kafilah dagang mereka sampai di kota Basra di wilayah Syria Bishar, seorang pendeta dikenal di masa itu, Buhairah, menghampiri Abu Thalib dan mengatakan, "Aku mengenali anak muda ini sebagai sosok yang kelak akan dinobatkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Hal ini telah tertulis jelas dalam kitab-kitab kami." Buhairah selanjutnya menyarankan kepada Abu Thalib, "Lindungilah anak muda ini dari orang-orang Yahudi. Lebih baik bahwa ia kembali ke Mekah." Abu Thalib pun menuruti saran pendeta tersebut. Jadi keberhasilan usaha dagang-dagang Nabi Muhammad SAW itu disebabkan oleh pribadi mulia, berpendirian teguh, 2. Memiliki semangat kerja yang tinggi, 3. Memiliki kejujuran yang luar biasa, 4. Menjunjung tinggi amanah atau kepercayaan yang diberikan oleh orang lain, 5. Mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam perjalanan, 6. Menyamakan pelayanan terhadap para pembeli, 7. Memiliki sifat percaya diri, 8. Menampilkan keramahan dan kesopanan, serta salam memasarkan barang dagangannya ke syariah. Hasilnya luar biasa. Itulah yang membuat Siti Khadijah tertarik dan akhirnya menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka dikaruniai 7 orang anak, yaitu Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Fatimah. Muhammad SAW merasakan keresahan atas perilaku yang dialami oleh masyarakat Arab yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran. Kemudian Nabi SAW melakukan hijrah atau mengasingkan diri di Gua Hira. Hal ini dilakukan oleh beliau berkali-kali, maka tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahirannya, Nabi Muhammad SAW didatangi Jibril dan menerima wahyu pertama, surat 96 ayat 1-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' barabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Wahyu pertama inilah yang menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW dipilih dan diangkat oleh Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi utusannya atau Rasul. Kemudian turun wahyu kedua, yaitu surat ke-74 ayat 1-7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddasir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa siyabaka fatahhir, warruzza fahjur, wa la tamnu tastaksir, wa lirabbaka fasbir. Wahai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaian, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Turunnya wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir yang ke-74 dari ayat 1-7. Rasulullah SAW mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi mengajak orang-orang yang terdekat dengannya. Tempat yang beliau pilih untuk berdakwah adalah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Ahzumi. Orang-orang yang pertama kali memeluk Islam atau yang dikenal As-Sabiqun Al-Walun adalah Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zain bin Harisah, dan Ummu Aiman. Sahabat pria yang kemudian segera beriman adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, Aman bin Yasir, Said bin Zaid, Amir bin Abdullah, Utsman bin Madlun, Kuzamah bin Madlun, Abdullah bin Madlun, Khalid bin Sa'ad, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Arqam bin Abil Arqam, Ja'far bin Abi Thalib, Khobab bin Al-Ard, Bilal bin Rabah, Abi Zarim Al-Ghafari, Abu Salamah, Imran bin Hashim, Amir bin Syaid, dan Ubaidah bin Al-Haris. Wanitanya adalah Syafiyah binti Abdul Muthalib, Lubabah Ummul Fazal bin Haris, Ummu Salamah, Asma binti Abu Bakar, Asma binti Amis, Ratimah binti Khattab, Sumiyah. Setelah Nabi SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka turunlah wahyu ketiga, yaitu surat ke-15 ayat 94-95. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tumaru wa'riz 'anis musyrikin. Inna kafainakal mustahjiin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu,
Dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik, sesungguhnya kami memelihara daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu. Rahmanirrahim. Wa anzir asiratakal aqrabin. Wahfid zanahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Setelah Rasulullah SAW menerima